Hai guys, welcome back to Gampang Aja Online Course. Di video kali ini kita bakal bahas materi mengenai cost concept and behavior analysis. Nah, langsung aja kita ke materi pembahasannya. Yang pertama, kita akan bahas mengenai fundamental tentang cost itu sendiri. Nah, apa sih itu cost? Cost itu adalah sumber daya yang dikorbankan untuk mendapatkan sesuatu. Nah, cost itu ada beberapa ya. Actual cost, biaya yang benar-benar terjadi. Budgeted cost, biaya yang dibajetin atau diperkirakan. Kemudian ada cost object, segala sesuatu yang bisa diukur biayanya. Dan cost accumulation, yaitu kumpulan data mengenai biaya yang diolah menggunakan sistem akuntansi. Next, kita ke cost assignment. Gimana sih cara untuk menentukan biaya ke cost objeknya? Itu ada dua. Yang pertama itu tracing, di mana biayanya itu bersifat direct cost. Nah, contohnya nih, produksi satu bungkus Citato butuh 100 gram kentang. Harga per kilonya itu 10.000. Nah, berarti kita tahu dong bahwa biaya bahan bakunya itu, yaitu si kentang adalah 1.000 per bungkus. Dari 10.000 bagi 100. Nah, untuk produksi satu bungkus Citato itu butuh waktu 6 menit. Pekerja itu dibayar 20.000 per jam. Nah, berarti biaya tenaga kerjanya itu bisa langsung ketahuan. Per bungkusnya itu adalah 2.000. Dari 6 per 60 menit kali 20.000. Nah, yang cara kedua itu dengan allocating yang bersifat indirect cost. Nah, berarti kalau ini tuh adalah biaya yang nggak bisa ditelusuri ke cost objeknya, beda sama yang atas. Misalkan, produksi Citato kan butuh mesin. Nah, mesin itu mengalami penyusutan kan. Nah, penyusutannya itu kan nggak bisa dong kita langsung ketahuan kalau, oh satu bungkus Citato membutuhkan eh, membuat mesin itu menyusut seberapa besar gitu. Nah, kita harus alokasi dulu penyusutan mesinnya dengan suatu dasar. Contohnya berdasarkan berapa sih Citato yang udah diproduksi. Nah, ini cara untuk menentukan atau menetapkan biaya ke cost objeknya. Next, kita ke direct dan indirect cost. Kalau direct cost itu terdiri dari dua, direct material dan direct labor. Direct material itu ya yang tadi ya, contohnya itu kayak kentang. Jadi dia bahan baku yang dipakai. Kalau direct labor itu biaya tenaga kerjanya, contohnya tadi gaji karyawan yang memproduksi Citato itu sendiri. Nah, kemudian ada indirect cost. Indirect cost itu adalah MOH atau manufacturing overhead. Nah, ini tuh adalah biaya yang tidak berkaitan langsung dengan proses produksi. Contohnya, kalau kasus tadi itu adalah biaya penyusutan mesin produksinya. Next, kita ke perlakuan biaya atau cost behavior. Nah, itu ada dua, ada fixed cost dan variable cost. Fixed cost, fixed cost itu adalah biaya tetap, jadi dia nggak bakal dipengaruhi sama jumlah produksi. Contohnya, gaji. Kalian mau produksi seberapa banyak pun ya nggak bakalan ngaruh ke gajinya kan. Nah, itu yang disebut dengan biaya tetap. Sedangkan kalau variable cost itu dia berubah. Contohnya, misalkan kalian bikin boba. Makin banyak produksi bobanya, berarti kan makin banyak biaya yang kita keluarin untuk beli tepung misalkan. Nah, itu yang namanya variable cost. Jadi biayanya itu berubah-ubah tergantung dan dipengaruhi sama jumlah produksi. Next, kita ke kategori biaya. Itu ada empat. Direct dan fixed, itu contohnya gaji penjahit. Contohnya ya, kalau direct and variable itu contoh kainnya, kain untuk buat hoodie misalkan. Kalau indirect and fixed itu contohnya sewa pabrik untuk produksi hoodie-nya. Sedangkan kalau indirect and variable itu contohnya tali si hoodie-nya itu sendiri. Next, kita ke tipe inventory. Itu ada tiga. Direct material inventory, itu bahan bakunya atau bahan mentahnya. Contohnya nih, misalkan kalian mau buat good time atau biskuit itu ya. Nah, berarti bahan bakunya tepung. Kalau work in process atau WIP, ya berarti si adonannya ketika kalian mau em, buat si cookiesnya itu. Sedangkan kalau finish good-nya itu ya adalah good time-nya itu sendiri yang udah jadi hasil olahan tadi. Nah, ini untuk tipe-tipe inventory di manufacturing industry ya. Next, kita ke prime cost dan conversion cost. Kalau prime cost itu DM tambah DL ya. Direct material tambah direct labor. Jadi dia semua biaya manufaktur yang langsung atau direct. Sedangkan kalau conversion cost itu DL atau direct labor tambah manufacturing overhead.
Jadi dia yang biaya yang diperluin untuk ubah direct material menjadi finished good. Next, kita ke period cost. Nah, jadi semua biaya dalam income statement selain COGS yang diperlukan sebagai beban pada saat terjadinya biaya. Nah, jadi biaya-biaya yang ada di laporan laba rugi selain daripada cost of goods sold yang diperlakukan sebagai beban pada saat terjadinya biaya, itu yang disebut dengan period cost. Gampangnya adalah semua beban yang terjadi di kantor masuk ke period cost. Jadi kalau biaya terjadi di pabrik, dia masuknya MOH, manufacturing overhead. Tapi kalau biayanya itu terjadi di kantor, itu namanya period cost. Itu bedanya period cost dan manufacturing overhead cost ya. Nah, ini untuk format laporan COGM. COGM itu cost of good manufacture ya. Nah, gimana sih cara hitungnya? Cara hitungnya itu adalah DM tambah eh, DL itu kalian tambah lagi sama manufacturing overhead itu kan kalian dapat total manufacturing cost ya. Jadi tiga ini kalian jumlahin kalian dapat si total manufacturing cost. Nah, kalian tambah sama beginning WIP, kalian kurang sama ending WIP, nah kalian dapat si COGM-nya. Nah, nanti nilai COGM ini yang akan kalian bawa ke income statement. Ini ya. Jadi dia ini adalah untuk perhitungan COGS di perusahaan manufaktur. Jadi COGS di perusahaan manufaktur itu cara hitungnya adalah beginning finish good, kalian tambah sama COGM, kalian kurang sama ending finish good, nanti kalian dapat si COGS-nya. Nah, baru nanti ya dikurang sama sales, kalian dapat gross profit atau gross loss-nya. Oke, lanjut ya. Kita ke sifat-sifat cost. Yang pertama, kalian harus tahu dulu apa sih itu mixed cost. Mixed cost itu merupakan biaya campuran di mana terdapat fixed dan variable cost di dalamnya. Contohnya gimana? Nah, contohnya, misalkan nih di gambar samping ini ya, di gambar sebelah kiri ini, itu biaya listrik. Jadi misalkan biaya listrik sebuah pabrik itu punya biaya admin bulanan sebesar 500 dan biaya per KWH-nya itu 20. Nah, maka biaya semacam ini disebut dengan mixed cost. Jadi ada fixed dan variable cost-nya. Nah, biasanya itu rumus untuk hitung mixed cost itu adalah Y sama dengan A ditambah BX ya. Lanjut, kita ke contohnya nih. Sebuah pabrik memiliki biaya admin bulanan seharga $40. Harga listriknya itu 0,03 per kilowatt hours dan pemakaian bulan ini adalah 2000 kWh. Nah, berapa sih cost listrik bulan ini? Nah, berarti kan fixed cost-nya itu adalah 40 ya, biaya admin bulanannya. Sedangkan untuk variable cost-nya itu adalah 0,03 kali sama 2000 kWh. Nah, kalian tambah sama si tadi $40-nya, kalian dapat cost listrik bulan ini adalah sebesar $100. Oke, lanjut ke high low method. Nah, ini tuh adalah metode perhitungan mixed cost yang paling simple. Jadi yang bakalan gua bahas di sesi kali ini hanya high low method. Jadi dia sebenarnya ada tiga metode ya. Tapi high low method itu adalah metode yang paling simpel dan paling sering digunakan oleh sebuah company. Nah, asumsi aja bahwa ini tuh tabel ini merupakan laporan penggunaan biaya maintenance pada sebuah pabrik. Kita diminta untuk menganalisa berapa sih mix cost-nya. Pertama, kalian cari dulu biaya terendah dan tertinggi. Namanya aja high low method ya. Jadi kalian cari high-nya berapa, low-nya berapa dari data berikut. Nah, di sini high-nya itu adalah 850 ya. Yang paling tinggi dari semua ini itu adalah 850. Dan yang paling tinggi dari total cost-nya itu adalah $9.800. Nah, paling rendahnya itu 450 dan untuk total cost-nya paling rendah itu adalah 7.400. Nah, setelah kalian tentui high dan low-nya itu berapa, kalian cari selisih dari hasil high dan low. 850 kurang 450 dapat 400. Selisih yang ini dapat 2.400. Nah, setelah itu kita menetapkan bahwa selisih tersebut merupakan total variable cost.
Maka untuk mencari variable cost-nya itu kalian tinggal bagi 2.400 bagi sama 400, dapat 6 per jam. $6 per jam. Ini dapat variable cost-nya ya. Next, kita ke step terakhir, kita perlu cari tahu berapa sih fixed cost-nya dengan cara ambil total maintenance cost yang paling tinggi sebagai total cost-nya. Lalu kalian kurangin dengan variable cost kali jumlah hours-nya. Nah, di sini kan total cost-nya itu tadi kita pakai yang paling high ya, 9.800. Lalu kalian kurang sama $6 per hours dari hasil perhitungan kita tadi, kalian kali sama 850 hours yang ini, yang high. Karena kita lagi pakai yang high. Oke, dapat total fixed cost-nya itu adalah 4.700. Nah, lanjut ya tinggal kita masukin ke persamaannya. Y sama dengan fixed cost-nya itu tadi kan kita udah dapat persamaan ya. Dari yang ini tadi kita udah hitung juga dapat 4.700. Nah, berarti 4.700 ditambah sama $6 yang tadi variable cost, lalu X. Karena rumusnya itu adalah Y sama dengan A ditambah sama BX. A itu fixed cost, B itu variable cost. Gitu. Thank you so much for watching this video. Semoga kalian ngerti ya sama penjelasan yang udah dibawain. Dan jangan lupa subscribe channel Gampang Aja karena bakalan banyak materi-materi yang bisa kalian pelajarin.